Hari ini gue akan cerita tentang kenangan yang indah dan juga menyakitkan. Tentang masa di mana kebahagiaan sulit didapatkan. Tentang cara menghadapi titik terendah kehidupan. Dan tentang seseorang. Seseorang yang mengulurkan tangan di saat semua orang berbalik meninggalkan gue. Seseorang yang menyembunyikan rasa sakitnya demi menyembuhkan luka gue. Seseorang yang membantu gue bangkit dari keterpurukan. Dah, kita duluan kita. Dah. Oh. Pak, maaf ini tadi dompetnya jatuh. Oh iya, makasih. Iya, sama-sama. Ada bentar. Ini sebagai ucapan terima kasih. Gak usah, Pak. Gak apa-apa. Lu tau gak sih, ini liat deh Jason, tau gak sih lu? Liat ini yang lagi rame Twitter. Itu yang suka bubu-bubu ya? Ih, videonya aneh-aneh banget sih. Aneh-aneh banget, parah. Itu si Fayana bukan sih? Mana? Oh itu Fayana, boy. Foto. Bagus. Iya. Fai, lo harus ikut sama gue ke Mading sekarang. Semua ini gak benar.
Lu Fai anak kan cewek yang dibanding waktu itu. Nunduk terus loh, mending juga liat muka gue yang ganteng. Fabian Alvarendra kalau lo lupa. Daripada lo di sini sendirian, ayo gue antar. Lo mau kemana? Enggak, gue mau pulang. Ya udah, ayo gue antar. Gak baik cewek jalan sendiri-sendiri sore-sore gini. Oh, bentar, kapan-kapan kalau lo butuh temen buat bolos ke taman, ajak gue Fai, jangan sendirian. Ya elah, malah bengong. Ayo naik. Ya udah deh. Oh, ini rumah lo. Lo mau minum dulu? Mau minum apa? Kopi susu. Kenapa ketawa? Lo pernah ngerasa sendiri di saat lo berada di keramaian? Kalau gue lagi di keramaian berarti gue gak sendiri dong, kan rame. Kalau lo di keramaian itu lo gak sendirian, Fai. Tapi kalau yang lo maksud masa kesepian di keramaian itu bisa aja. Karena sendirian dan kesepian itu beda maknanya. Sendirian lebih ke fisik lo sendiri, gak ada teman, gak ada orang-orang di sekitar lo. Tapi kalau kesepian itu menyangkut perasaan lo, Fai. Jiwa lo yang sepi, jiwa lo yang sendirian. Jadi walaupun lo di tempat yang ramai sekalipun, kalau perasaan dan jiwa lo ngerasa sendiri, lo akan tetap merasa kesepian. Kenapa, Fai? Lo ngerasa sendiri ya? Lo kesepian ya? Cerita dong, Fai. Gue mau tahu. Udah Bian, cukup sampai di sini aja, gak usah kepo. Fai, lo harus temenan sama gue, Fai. Iya, lo harus temenan sama gue, biar lo gak sendiri, biar lo gak kesepian. Halo, Fai. Ayo buruan. Kelingking gue udah pegel nih. Muka lo lucu banget ya. Iya, kita teman. Malu dong kalau pakai barang yang pernah dipakai. Kamu pikir cewek orang gampang? Aku Ya, capek. anggap aja lo gak pernah dengar kejadian tadi. Makasih udah nganter gue pulang. Kamu cantik banget ya, Arin. Aku jadi makin sayang sama kamu. Get high and try not to listen to every little fight. Dari mana aja kamu? Lah, aku kan baru pulang kerja. Dari mana lagi? Seharian kan aku kerja. Kerja terus gak pernah pulang. Di kantor gak ada. Kamu tuh kemana? Ini orang kantor. Kamu ini dari dulu curigaan terus sama aku. Selalu ngajak ribut. Kamu tuh pulang malam sampai berhari gak pulang. Siapa tuh perempuan yang pergi sama kamu tadi? Itu sekretaris kantor aku. Sekretaris kamu itu laki-laki. Ini perempuan. Kamu selingkuh. Campur urusan hidupku. Aku ini istri kamu. Ya wajar lah kalau kamu gitu. Istri apa yang bisa foya-foya selalu ngabisin uang suami? Itu wajar. Jawab. Ya, dia selingkuhan aku. Aku minta cerai dari kamu. Mira, ngapain lo teman sama dia? Keluarganya gak bener tuh. Lo apa-apaan sih? Teman-teman di mana yang? Sudah lama kita nggak nongkrong. Dah.
Jel, lo? Kenapa lo lakuin itu, Jel? Fai, lo kenapa? Gak usah so peduli sama gue, Fir. Dengar baik-baik, Faye. Semua orang juga udah tahu kalau keluarga lu tuh hancur berantakan. Ayah lu tukang selingkuh dan ibu lu cuma sibuk foya-foya sama teman sosialitanya. Lu kapan? Main gak ntar besok? Yuk kita nongkrong, kita acarain sama anak-anak. Lu denger gak? Keluarga gue memang hancur. Tapi apa untungnya lo ngelakuin ini semua? Gue benci lo, gue benci ayah lo yang udah hancurin kebahagiaan keluarga gue. Kalau aja ayah lo gak godain ibu gue, pasti keluarga gue bakal baik-baik aja. Lo pikir gue gak benci sama ayah gue benci sama ayah gue benci keadaan keluarga gue. Gue benci diri gue yang gak bisa ngapa-ngapain. Gue benci hidup gue. Gue bodoh berpikir kalau kita bisa jadi temen. Nanti ikut campur urusan gue. Fai, Oh Ian, Fai, lo kenapa? Gak usah so peduli sama gue benci dikasihanin. Ketika lo lihat gue, lo boleh berpikir kalau gue berbeda sama yang lain. Tapi gue sama kayak mereka, Bian. Sebelumnya gue sama kayak mereka. Sampai sesuatu tiba-tiba menghancurkan semuanya. Dunia ini gak adil, Bian. Beberapa orang selalu dapetin apa yang mereka mau. Yang lain, mau usaha sampai gimana pun, mereka kehilangan itu, mereka gak dapetin itu. Apa salah kalau gue gak ngerti sama semua ini? Baik, lo boleh marah sama siapapun, tapi biar gue kasih tahu sesuatu, suatu hari lo akan sadar kalau lo gak kehilangan apapun, lo tetap jadi diri lo sendiri, hidup dengan kehidupan yang lo harapkan, dengan keyakinan dan kekuatan yang lo miliki. Gue tahu lo akan ngomong kayak gitu. Keyakinan sama kekuatan bakal nuntun gue kalau gue percaya itu. Tapi bagi gue, sulit kalau harus ngelupain semua itu di saat gue selalu mengingat itu di setiap waktu. Hai, gue Fayana. Tahu hal apa yang paling gue gak suka? Ngerasa tersisih dari kehidupan orang lain maupun kehidupan yang sedang berlangsung di dunia. Ketika gue merasa asing dengan diri sendiri, saat semua cita-cita dan harapan menjadi kabur karena terasa mustahil untuk terwujud, dan saat pura-pura baik-baik aja. Fabian Alvarendra, murid yang selalu jadi bulan-bulanan guru BK, sering bolos, murid bandel. Dia orang yang sama, orang yang minta gue supaya jangan berpura-pura, jangan pura-pura gak sakit, dan jangan pura-pura baik-baik aja. Orang yang ketika orang lain bilang, sabar Fai, emang jalannya udah kayak gini. Bian bilang, kalau gak bisa sabar, jangan mau pura-pura sabar Fai. Orang lain bilang, Fayana, ikhlasin aja. Ini buat yang terbaik. Mau sampai kapan kamu kayak gini? Bian bilang, kalau masih mau marah sama takdir lo yang gak adil, marah aja. Tuhan ada kan untuk denger keluh kesal lo? Ketika orang lain bilang, lupain rasa sakit lo Fayana. Jalani kehidupan lo sekarang dan masa yang akan datang. Jangan terpuruk terus kayak gini. Bian bilang, kalau sekarang lo masih nangis ketika nginget semua itu, ya udah lakuin aja. Karena ketika lo selalu mengingat, melupakan adalah hal yang mustahil. Jadi gak usah dipaksain. Sore itu, pertama kali gue memperlihatkan kesedihan gue di depan seseorang. Yang pada saat itu gue marah banget sama takdir gue. Dan Bian bilang, marah sekuat yang lo bisa Fai, mengingatlah sesering mungkin, sampai lo bosan sendiri, sampai lo capek sendiri untuk marah dan mengingat. Sampai akhirnya lo bisa sabar dengan sendirinya, ikhlas, dan melupakan murni karena lo mau, bukan karena paksaan orang lain. Setelah itu gue sembuh, dan sekarang gue di sini. Bersyukur, ternyata masih banyak orang di sisi gue, dampingin gue. Bahkan kalau dikasih kesempatan buat kembali ke masa di mana gue masih sama, udah cukup di sini aja. Gue anggap semua itu sebagai kenangan indah dan juga menyakitkan. Dan untuk kalian yang mungkin punya nasib sama kayak gue, percaya deh, kamu bisa, kalian bisa. Gak perlu dipaksa juga. Lo bisa ingat kata-kata Bian tadi. Mungkin gue bukan orang yang bisa nguatin lo secara langsung, tapi gue cuma mau bilang, gue yang ada di sini sekarang adalah sebagai salah satu bukti bahwa seberapa hancur lo di masa lalu, belum tentu masa depan lo juga begitu.
Untuk orang yang selalu dampingi gue baik dulu, sekarang, bahkan sampai saat ini, terima kasih. Teruntuk Bian yang sekarang gak bisa gue temuin lagi, yang pergi tanpa pamit, selamat ulang tahun, bahagia selalu di sisinya. Terima kasih. Masih bisa senyum, namun tak selepas dulu. Kini aku kesepian, kamu dan segala